Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prada Muhammad. Saya dari Program Studi Aktivis dan Hortikultura semester 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah akuntansi, yang di mana penjelasan ini akan menjelaskan tentang materi di minggu sebelumnya, tentang jurnal. Di sini kita dapat mengetahui pos nama akun. Pos nama akun terdiri dari harta, hutang, ekuitas, pendapatan, HPP, dan beban. Jika kalau harta mau bertambah dengan adanya modal, maka masuknya ke dalam debit. Tetapi jika harta modalnya digunakan, itu kita masukkan ke dalam kredit. Yang kedua, adanya hutang. Hutang di sini jika minus, maka masuknya ke dalam debit. Begitupun sebaliknya, kredit itu masuknya bertambah. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas ini bisa merupakan hasil dari pembiayaan listrik maupun telepon dan lain-lain. Untuk ekuitas sendiri, jika kalau berkurang, maka masuknya ke dalam debit, dan jika kalau bertambah, maka masuknya ke dalam kredit. Yang keempat, yaitu pendapatan. Pendapatan di sini bisa dalam bentuk hutang yang dimana akan berkurang pada uang kasnya, kita masukkan ke dalam debit, dan bertambah pada pada kredit. Untuk selanjutnya HPP dan beban. HPP dan beban ini jika kalau tidak digunakan, maka akan tetap atau bertambah, yang yang dimana kita bisa masukkan ke dalam debit. Untuk kreditnya itu berkurang. Mak- Jika masih bingung, kita lanjut ke dalam soal. Di sini untuk PT Maju Jaya pada jurnal umum pada bulan Januari 2017 ada, yaitu ada tanggal, nama akun, nomor akun, debit, dan kredit. Untuk tanggal sendiri di sini tidak boleh ada kesalahan, yaitu sesuai dengan adanya soal. Di sini soal pertama yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 2017 dengan nama akun kas. Untuk soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2017, Joko memulai usaha salon cantik, menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Di sini adanya menaruh uang tunai ke kas perusahaan, yaitu untuk tanggal satunya kas sebesar 10 juta masuk ke dalam debit. Dan uang tunai masuk ke dalam modal dengan adanya kredit sebesar 10 juta. Nah, di sini untuk penamaan akun, kalian bisa dengan cara klik masuk ke dalam data, nanti akan masuk ke dalam data tools, yang di mana di situ ada data insights. Selanjutnya untuk tanggal 2 Januari di sini Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Untuk peralatan seharga 1 juta dan perlengkapan seharga 250.000 secara cash atau tunai. Di sini untuk perlengkapan yaitu 250.000 masuk ke dalam debit, dan peralatan sejumlah 1 juta masuk ke dalam debit dengan catatan dibayar secara cash atau tunai. Selanjutnya, untuk pada saat tanggal 3 Januari 2017, bayar sewa tempat untuk salon sejumlah 2 juta selama 1 tahun secara tunai. Yaitu di sini dengan bayar sewa tempat. Bayar sewa tempat yaitu bisa dengan nama akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka dengan total jumlah 2 juta, yang dimana 2 juta itu masuk ke dalam debit, dan adanya pengurangan kas
kas tersebut masuk ke dalam kredit. Untuk yang kelima yaitu 5 Januari 2017. 5 Januari 2017, pendapatan usaha diterima sebesar 400.000 secara tunai. Pendapatan berarti kas dan pendapatan. Kas di sini akan bertambah sejumlah 400.000 masuk ke dalam debit dan pendapatan sejumlah 400.000 masuk ke dalam kredit yang dimana kredit tersebut pada saat itu dalam 1 tahun dibayar secara tunai. Nah, di sini terdapat adanya nomor akun. Nomor akun ini bisa dilihat dari adanya jurnal umum di pembukuan atau bisa dengan cara sama dengan lalu nama akun dan dilihat pada nomor jurnal tersebut. Nanti akan kita bisa memilih dan kas di sini untuk nama-namanya juga bisa dengan cara klik nanti masuk ke dalam data, lalu masuk ke data tool dan data affiliates dan untuk tabelnya diklik sampai ke bawah. Kita lanjutkan selanjutnya pada tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari yaitu dengan soal pendapatan proyek keluarga dan Joko sebagai make up-nya. Upah salon Joko sebesar 10 juta, namun dibayar uang sebagian sebesar 3 juta secara tunai dan akan dilunasi setelah pekerjaan selesai. Nah, di sini berarti kasnya eh, kas itu masuknya ke dalam harta. Harta itu bertambah dan masuknya ke dalam debit, yang di mana debitnya bertambah sejumlah 3 juta. Lalu di sini dengan soal akan dilunasi setelah pekerjaan selesai. Berarti pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka sebesar 3 juta itu masuknya ke dalam kredit. Dan sebagainya sampai dengan soal selanjutnya. Untuk kita langsung ke yang tabel 13 yang dimana tanggal 29 Januari itu terdapat dua. Yang pertama, tanggal 29 Januari 2017, yaitu menerima pembayaran dari Ibu Rita atas transaksi pada tanggal 9 Januari sebesar 1.200.000. Berarti di sini, kasnya akan bertambah 1.200.000 yang dimasukkan ke dalam debit. Dan dan kenapa di sini ditulisnya piutang? Karena pembayaran atas nama Ibu Rita dengan transaksi 9 Januari yang dimana itu masuknya ke dalam kredit. Piutang tersebut yaitu orang yang meminjamkan uang. Yang kedua, pada saat tanggal Januari, pada saat tanggal 29 Januari 2017, yang dimana di soal tersebut dibayarkan gaji pegawai sebesar 300.000 secara tunai. Berarti gaji gaji pegawai dibayar secara tunai sejumlah 300.000. Di sini masuknya ke dalam kas dan beban gaji. Kas tersebut masuknya ke dalam kredit karena dibayar secara tunai. Dan kenapa beban gaji? Karena dengan nama akun beban gaji, karena di sini juga kita harus kita harus teliti dalam soal yaitu di mana soal tersebut dibayarkan gaji pegawai. Berarti di sini pegawai merupakan sebuah beban yang dimana harus dibayarkan secara tunai sebesar 300.000. 300.000 tersebut masuknya ke dalam debit. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Januari 2017 dengan soal Joko mendapat pembayaran dari proyek pada tanggal 6 Januari sebesar 7 juta secara tunai. Di sini kita masukkan ke dalam
kas yang dimana kas tersebut masuknya ke dalam debit karena secara tunai. Dan di sini juga pembayaran proyek itu pada saat awal bulan yang dibayarkan secara tunai sejumlah 7 juta. Jadi kita masukinnya yaitu piutang. Piutang sebesar 7 juta masuk ke dalam kredit. Kita mengetahui debit atau kreditnya, kita juga harus mengetahui dengan adanya pos nama akun dengan 6 hal tersebut yaitu harta, hutang, ekuitas, pendapatan, HPP, dan beban. Ya, itu disesuaikan dengan debit dan kreditnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.